Bersama-sama malam hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Dia memberkati dan mencurahkan kekuatan dan damai sejahteranya bagi kita. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu malam hari ini. Kami boleh sampai di tempat ini dengan keadaan yang baik. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kami perlindungan sehingga kami boleh sampai di tempat ini Tuhan. Satu hal yang kami rindu, kami berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, dan berjumpa dengan pribadi yang sungguh kami kasihi. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini, kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lagi bersama kita katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu
kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari menikmati kehadiran Tuhan malam hari ini. Biarkan kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau nyatakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua sebab tidak ada pribadi lain yang malam hari ini kami boleh jumpai Tuhan, yang memberikan ketenangan sementara kami menyembah, yang memberikan damai sejahtera sementara kami mengangkat tangan kami, yang memberikan kami kekuatan saat kami memanggil nama-Mu. Yesus, kami datang malam hari ini Tuhan di hadapan-Mu, menikmati kehadiran-Mu, menikmati hadirat-Mu Yesus. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari sembah oh Yesus, Kau saja ya Tuhan. Oh hanya Kau Yesus yang kami cari, yang kami rindukan. Oh, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu.
Siapa yang merindukan Tuhan malam hari ini? Siapa yang rindu berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan malam hari ini? Saya ajak kita untuk buka kedua tangan kita dan tengadakan wajahmu, Bapak Ibu Saudaraku. Mari dengan segenap hati menyembahmu. Mari gunakan waktu yang indah ini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kau saja ya Yesus, bagian kami yang terindah. Kau kami sembah. Kau saja ya Yesus. Haleluya. Kami mau menikmati hadiratmu, berjumpa denganmu. Haleluya. Oh, kau saja Yesus. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di katakan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan hadirmu di hidupku. Katakan memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Tapi katakan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami haus akan Engkau, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku dan hapuskan air mataku. Segenap hati katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mari sambil angkatlah kedua tangan kita Bapak Ibu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalir Tuhan. Di hidupku. Mari sambil perlahan kita bangkit berdiri. Kembali katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Minta mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Katakan, pulihkanku, pulihkanku, sembuhkanku, Mari menyembah dengan iman percayamu malam hari. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah bagi setiap kami. Mengalirlah, memulihkan kami.
Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Engkau. Mari Roh Kudus mengalir. Mari Roh Kudus menjamah kami satu persatu. Kita bakal Siapa yang percaya malam hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Dia mampu menjamah setiap kita satu persatu. Dia mampu memulihkan setiap kondisi kita masing-masing. Dia mampu menyembuhkan setiap sakitmu. Dia mampu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari kau yang percaya sejenak bersama dengan saya, bukalah kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari berbahasa roh bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Katakan Yesus mengalir bagi kami. Yesus Engkau mengalir bagi kami. We thirst after you. We long for you. We hunger for you. Terus bergerak bagi setiap kami Roh Kudus. Kau menjamah kami. Oh, penuhkan kami Roh Kudus. Roh Kudus-Mu yang memulihkan kami. Roh Kudus-Mu yang menyegarkan setiap kami. Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkau nyata malam hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah setiap kami.
mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalir. Oh Roh Kudus di hidupku. Satu kali lagi, jemaat sendiri angkat tanganmu tinggi, katakan mengalirlah Kuasa Roh Kudus ora masyara labaran di tempat ini, mengalir. Oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Mari katakan mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Pulihkanku, pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku. Mari bersama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Kami percaya Roh-Mu sudah kami terima malam hari ini, dan Roh-Mu yang memberikan kekuatan, bahkan sukacitamu ada bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama dengan saya berkata, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji-pujian. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan, Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan Kau baik untuk kami. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia setia kepada kita semua. Bahkan sepanjang umur hidup kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Katakan lagi, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan itu baik.
Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang selalu baik, yang percaya lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Dia layak ditinggikan. Aku mulia nama Yesus, beri damai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku, ku puji namamu. Aku mulia nama Yesus, maha besar kuasamu. Ajaib Yesus, kaulah kekuatanku. Aku mulia nama Yesus, beri damai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku, ku puji namamu. Aku mulia nama Yesus, maha besar kuasamu. Ajaib Yesus, kaulah kekuatanku. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang berkuasa. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang berkuasa. Lagi katakan, aku mulia nama Yesus, beri damai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku, ku puji namamu. Aku mulia nama Yesus, maha besar. Katakan ajaib Yesus, kaulah kekuatanku. Semua kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang berkuasa. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang berkuasa. Semua kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang berkuasa. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang berkuasa. Yesusku yang berkuasa, Yesusku yang berkuasa. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Kau yang menyelidiki setiap hati kami. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu
buka kedua tanganmu. Sedikit nyatakan segala perkara, kau singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan. Satu kali lagi, Bapak Ibu sendiri katakan dengan segenap hati, jiwa kami terbuka Tuhan, jiwaku. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Kau singkapkan segala sesuatunya yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada bersama-sama katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. nyatakan Oh, segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, jiwa kami terbuka Tuhan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Katakan, singkapkan semua yang terselubung ya Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Oh, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini. Kami beroleh kesempatan yang baik, yang manis, yang indah. Berada di rumah-Mu ini, di hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami jalani dalam hidup ini. Karena kami tahu Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong kami. Dan malam ini Tuhan, kami mensyukuri Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Karena itu kami berdoa biar Engkau Tuhan yang sama, bertatalah di atas kebenaran firman-Mu yang kami mau pelajari bersama-sama. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu, biarlah urapan-Mu yang khusus dan istimewa bagi kami masing-masing yang ada di ruangan ini, untuk membuat kami dapat mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Anugerahkanlah pencerahan pikiran, kelembutan hati yang datangnya dari Allah Roh Kudus. Engkau menolong kami karena kami membutuhkan firman-Mu untuk menerangi langkah-langkah hidup kami di dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Tuntun kami ya Allah,
Koreksi kami, kuatkan kami, teguhkan kami, tegur kami. Dan hiburkanlah kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau menolong hamba-Mu ini, Engkau menolong kami semua ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang sejati kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah berkaitan dengan suasana bulan Maret. Bulan di mana sebentar lagi kita akan memperingati peristiwa Jumat Agung dan Paskah Bapak Ibu. Tepat tanggal 14 Februari kemarin, menurut gereja tradisional atau kalender gerejawi, memberitahu kita 14 Februari tepat dimulainya Rabu Abu. Terus berjalan selama 40 hari sampai kira-kira di tanggal nanti 27 kita ketemu dengan Kamis Putih. Lalu kemudian 28 kita bertemu dengan Jumat Agung. Dan hari Minggunya tanggal 30 kita memperingati Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya malam ini kita mau belajar di sekitar peristiwa itu Bapak Ibu. Lebih tepatnya kita akan belajar dari perkataan yang keempat dari Kristus waktu dia tergantung di atas kayu salib. Kita mau merenungkan bagian itu bersama-sama. Judul kita malam ini adalah mengenal penderitaannya untuk dapat memahami pergumulan kita. Kenapa kita bergumul? Kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya, kita umat kepunyaan Allah biji matanya. Namun mengapa kita mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup ini? Mengenal penderitaannya, mengenal kesengsaraannya itu akan menolong kita untuk dapat memahami pergumulan kita. Markus 15 ayat 34. Kita akan merenungkan bagian itu bersama-sama Bapak Ibu. Markus 15 ayat 34. Firman Allah berkata demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi lama sabaktani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah perkataan Kristus yang keempat. Dari 7 perkataannya di atas kayu salib. Perkataan yang ketiga itu cukup penting. Tapi perkataan yang keempat ini jauh lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Perkataan yang ketiga kita tahu bersama-sama. Satu-satunya perkataan yang tidak pernah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Itu perkataan yang ketiga. Tadi kami belajar bersama-sama dalam doa puasa. Dan malam ini kita belajar tentang perkataan yang keempat. Preposisi kita malam ini hanya melalui pengenalan akan penyebab penderitaannya. Kita dapat memahami dan mengerti arti penderitaan kita. Ini preposisi kita Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengenal kenapa dia menderita, kenapa dia sengsara. Pengenalan kita itu akan mampu menolong kita untuk memahami kenapa kita mengalami pergumulan dan penderitaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Markus 15 ayat 34 tadi, yang tadi teksnya saya baca, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabaktani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Salah satu ayat yang paling sulit dipahami. Bagaimana mungkin pribadi pertama dari keluarga Trinitas meninggalkan pribadi yang kedua sendirian di kayu salib? Itu sebabnya bahkan sekelas Bapak Reformator Martin Luther pernah mengalami kesulitan untuk memahami ayat ini. Martin Luther pernah berkata Bapak Ibu, ada penulis satu buku yang mengatakan Martin Luther pernah duduk dalam pembelajarannya selama berhari-hari tanpa makan atau bergerak. Berusaha untuk memahami seruan juru selamat ini. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak dapat memahami dengan kekuatannya sebagai manusia. Bagaimana Bapa dan anak terpisah. Bagaimana pribadi pertama dari Trinitas meninggalkan pribadi kedua. Ia akhirnya menyerah untuk mencari jawabannya. Dan keluar kamarnya untuk makan malam bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dia berhenti berpuasa untuk bergabung dengan keluarganya. Karena gagal memahami bagaimana mungkin pribadi pertama meninggalkan pribadi kedua dari keluarga Trinitas itu.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi malam ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Sebelum kita lebih jauh memahami ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama Bapak Ibu, saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu. Kenapa saya mengambil dari teksnya Markus, bukan dari kitab Matius. Begini Bapak Ibu, kitab Roma itu selalu membicarakan tentang keselamatan oleh anugerah. Itu sebabnya Paulus seringkali disebut juga si Rasul Anugerah. Kalau kita baca kitab Yakobus, itu keselamatan oleh iman yang terwujud dalam sikap dan tingkah laku. Itu sebabnya Yakobus disebut si Rasul Iman. Petrus disebut si Rasul Pengharapan. Kalau kita baca suratan Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes disebut sebagai suratan Yohanes. Keselamatan terwujud dalam sikap saling mengasihi. Yohanes disebut si Rasul Kasih. Tapi kalau kita baca kitab Markus, maka kita menemukan keselamatan melalui sengsara. Diselamatkan berarti mengalami pergumulan dan penderitaan yang tidak mudah. Yohanes Markus, si penulis kitab Markus, tahu hal ini karena dia pernah mengalami pengalaman pribadi. Suatu kali, Paulus berkata kepada Barnabas, gurunya, bapak rohaninya. Dia berkata begini, ayo kita kunjungi gereja-gereja, jemaat-jemaat yang telah kita gembalakan atau yang telah kita dirikan, yang sudah kita rintis bersama-sama. Lalu Barnabas berkata begini, oke, mari kita kunjungi. Bapak Ibu baca dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Kemudian Barnabas berkata, mari kita kunjungi. Lalu Barnabas mengatakan kepada Paulus, ayo kita ajak Markus. Waktu Barnabas disebut namanya oleh Barnabas, ayo kita bawa Markus. Paulus marah. Paulus berkata, tidak pantas orang seperti Markus dibawa lagi ke dalam ladang pelayanan. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebelumnya Paulus, Barnabas, dan Markus waktu pelayanan di Pamfilia mengalami penganiayaan yang sangat keras. Markus melarikan diri, nggak tahan terhadap penderitaan, nggak tahan terhadap kesengsaraan yang luar biasa. Dia lari. Dia tinggalkan Paulus dan Barnabas. Itu sebabnya Paulus berkata, orang yang meninggalkan kita di Pamfilia nggak pantas dibawa ke ladang pelayanan. Barnabas ngomong, jangan gitu Paulus. Tolong jangan gitu. Dulu kamu ditolak oleh para rasul. Engkau ditolak gereja mula-mula. Dalam sidang di Yerusalem, bukankah aku yang berdiri? Aku menerima engkau. Aku beritahu kepada mereka bahwa dia harus diterima sebagai rasul Tuhan. Barnabas membela di hadapan para rasul tentang kerasulannya Paulus. Seperti aku menerima engkau, sekarang terimalah Yohanes Markus. Barnabas berkata begitu. Paulus berkata tidak. Kemudian pelayanan itu pecah menjadi dua. Paulus kemudian melanjutkan pelayanannya. Barnabas membawa Markus pergi ke pelayanan lain. Paulus bersama dengan Silas dan kemudian Lukas yang mencatat Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Yang mencatat peristiwa bertengkarnya Paulus dan Barnabas. Yang saya mau beritahu Bapak Ibu, mereka pecah cukup lama, mereka enggak berkomunikasi. Tapi poinnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Markus mengalami pengalaman pribadi. Bagaimana ikut Tuhan mengalami kesengsaraan. Oleh karena di bawah penggembalaan Barnabas, seorang yang lembut hati, nice man itu, seorang gembala sidang yang sangat manis luar biasa yang terkenal. Kemudian Yohanes Markus menjadi pribadi yang luar biasa. Dia tidak berhenti dalam kegagalan, dia bangkit, dia tulis Injil Markus. Itu sebabnya waktu kita membaca kitab Markus, kita melihat sudut pandang yang berbeda. Keselamatan itu berarti mengalami pergumulan, mengalami kesengsaraan. Nah Bapak Ibu, mari kita akan melihat bersama-sama. Sekali lagi Markus 15 ayat 34 tadi. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi lama sabaktani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan ini Bapak Ibu. Waktu Yesus tergantung di kayu salib. Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabaktani. Perhatikan bahwa waktu Yesus mengatakan itu, dia mengutip dari Mazmur pasal 22. Nah perhatikan Tuhan Yesus, handbooknya, buku pegangannya adalah Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru belum ada, belum ditulis, belum diwahyukan kepada para rasul. Belum. Jadi handbooknya Tuhan Yesus, kitabnya Tuhan Yesus adalah Perjanjian Lama. Yesus itu orang Ibrani umur 3 tahun sudah dilatih belajar Taurat. Diindoktrinasi. Umur 12 tahun lulus sebagai anak Taurat disebut bar mitzvah.
Kita tahu bersama-sama umur 12 tahun di bait Allah, Tuhan Yesus berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Jadi Tuhan Yesus sangat mahir perjanjian lama. Itu sebabnya waktu dia mengutip perjanjian lama, dia tidak pernah lalai konteks. Waktu di padang gurun dia dicobai oleh setan. Cara dia mengutip perjanjian lama, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kenapa dia mengutip ayat itu? Karena memang ayat itu konteksnya orang Israel dicobai dengan makanan. Dan sekarang setan mencobai dia dengan makanan. Jadi waktu Yesus mengutip perjanjian lama, cara dia mengutip tidak pernah lalai konteks. Dan malam ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Waktu Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabaktani, dia kutip dari Mazmur pasal 22. Pasti tidak lalai konteks. Kita akan melihat kesengsaraan dari perkataan itu Bapak Ibu dari sudut pandang Mazmur 22. Nah Mazmur 22 ini cukup menarik Bapak Ibu. Ada banyak sarjana yang mengatakan kalau di dalam Alkitab kita Bapak Ibu, dalam istilah teologi, wawasan untuk Bapak Ibu, yang disebut Injil itu ada 4. Alkitab kita disebut Injil, kabar baik. Tapi secara khusus istilah teknis Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi para sarjana berkata, Mazmur 22 adalah Injil yang kelima. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Perhatikanlah. Dalam Mazmur 22 ayat 2 sampai 32, sekurang-kurangnya memberikan 15 poin yang telah digenapi ketika Yesus ada di kayu salib. Nanti baca di rumah, Mazmur 22, satu pasal itu. 15 poin persis ada, digenapi ketika Yesus ada di kayu salib. Memang Mazmur 22 ditulis oleh Daud. Tapi semua detail itu tidak semua dialami oleh Daud. Ada detail, ada beberapa memang Daud mengalami kesengsaraan itu. Tapi secara detail ayat itu paling tepat dikenakan kepada Kristus waktu dia di kayu salib. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi Mazmur 22 disebut sebagai Injil yang kelima. Perhatikan, Dr. Henry Morris pernah berkata begini. Mazmur 22 adalah gambaran nubuatan masa depan yang luar biasa tentang penyaliban anak Allah. Mazmur ini telah ditulis 1000 tahun sebelum penggenapannya dan menggambarkan detail grafis dari berbagai penderitaan Kristus jauh sebelum metode penyaliban dikenal. 1000 tahun sebelum Yesus disalib, pemazmur telah menulis tentang hukuman mati disalib. Padahal kekaisaran Roma belum jaya. Kerajaan Roma belum mengerti bahwa menyalibkan orang atau menjatuhkan hukuman mati kepada orang harus digantung di kayu salib. Belum ada hukum itu. Tapi Mazmur telah menuliskannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Mazmur 22. Mari malam ini kita akan melihat sudut pandang kata Eloi, Eloi lama sabaktani yang dikutip Kristus dari sudut pandang Mazmur 22. Dan kita akan belajar bersama-sama. Malam ini Bapak Ibu, oleh anugerah Allah, jika Tuhan izinkan, kita akan belajar ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Enggak mungkin sampai ayat 32. Saya akan bacakan dengan cepat, ada teksnya di screen Bapak Ibu. Mazmur 22 ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau menyelamatkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Bapak Ibu nanti selesaikan sampai di rumah Bapak Ibu ya, sampai ayat yang ke-32. Perhatikan seruan ini. Kalau dilihat dari sudut pandang Mazmur 22, kita menemukan 3 kebenaran. Arti kata Eloi, Eloi lama sabaktani. Yang pertama Bapak Ibu, waktu Yesus teriak Eloi, Eloi lama sabaktani,
itu berarti Yesus sedang terbuang dan sendirian. Orang berkata abandonment and loneliness. Sungguh-sungguh terbuang. Sungguh-sungguh sendirian. Perhatikan ayat 22. Ayat 2 dan ayat ketiga. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Jadi waktu Tuhan Yesus berseru Bapak Ibu, tergantung di kayu salib itu. Ini perkataan yang keempat, Eloi, Eloi lama sabachthani. Cukup menarik. Dari 7 perkataan salib, perhatikan ini baik-baik. 3 perkataan, dikatakan Kristus antara dia kepada Bapaknya. 3. 4 yang selebihnya itu perkataan Kristus untuk semua manusia. Jadi perhatikan, 3 untuk Kristus dengan Allahnya, dengan Bapaknya. Lalu yang keempat untuk semua orang. Nah perhatikan, waktu Yesus 3 perkataan untuk dia dengan Bapaknya. Perkataan pertama dia berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan pertama di kayu salib. Dia panggil, ya Bapa, ampunilah mereka. Dari rasa sakit yang luar biasa, dari penderitaan yang paling luar biasa, keluar doa yang paling agung untuk manusia yang paling bejat. Justru dia berdoa untuk para penyalibnya, untuk mereka yang mencemooh. Jadi perhatikan, dari rasa sakit yang luar biasa, keluar doa yang paling agung dari anak manusia untuk orang-orang yang paling buruk rupa, tidak pantas untuk diselamatkan. Dia panggil apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalam hubungannya dia dengan Tuhan, perkataan yang kedua adalah Bapak Ibu yang kita baca ini, Eloi, Eloi lama sabachthani. Perkataan yang ketiga itu di perkataan yang keenam waktu dia disalib. Dia berkata begini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Coba perhatikan susunannya Bapak Ibu. Perhatikan. Waktu dia berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan. Dia panggil Allah, ya Bapa. Waktu dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia panggil, ya Bapa. Tapi dalam bagian perkataan yang keempat ini, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia tidak katakan, ya Bapa. Dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya, kenapa begitu? Itu bukan sebuah kebetulan. Karena kita percaya Alkitab bukan sebuah kebetulan. Hari itu Kristus sungguh-sungguh menjadi manusia sejati dari manusia sejati. Manusia sejati yang terbuang. Terbuang dari dunia, terbuang dari manusia, terbuang dari murid-muridnya, terbuang dari Bapaknya. Dia sungguh-sungguh manusia. Dan dia terbuang dari semua. Bukan hanya terbuang, dia sendirian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari itu, di dalam kekekalan, dia tidak pernah terpisah dengan Bapaknya di dalam keluarga Trinitas. Tapi dalam satu titik sejarah umat manusia, di dalam ruang dan waktu, Kristus pernah terpisah dengan Bapaknya. Alkitab memberitahu kita, karena dia yang tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita. Hari itu Bapak Ibu, hari itu, Kristus, tanda kutip, mencicipi apa itu neraka. Saya sudah pernah beritahu Bapak Ibu dalam khotbah hari Minggu di tempat ini. Siksaan yang paling menyakitkan di neraka bukanlah api kekal itu. Siksaan yang paling menyakitkan di api neraka keterpisahan dengan Sang Pencipta. Karena kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Begitu kita dipisahkan dari Sang Pencipta, itu siksaan yang paling menyakitkan. Sekali lagi, bukan api abadi itu yang menyakitkan. Bukan. Keterpisahan dari Sang Pencipta. Hari itu dosa seluruh umat pilihannya. Dari permulaan zaman sampai berakhirnya zaman. Ditimpakan kepada Kristus. Itu sebabnya dia terbuang. Sungguh-sungguh terbuang. Mencicipi kedahsyatan dari neraka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Kristus, kenapa dia berteriak Eloi, Eloi? Karena dia sedang
terbuang. Sebagai manusia sejati, dia sungguh-sungguh terbuang dari Bapaknya. Terbuang dari dunia, terbuang dari manusia, terbuang dari murid-muridnya. Dan karena itulah dia mengalami kesendirian. Dia mengalami kesepian yang luar biasa. Bapak Ibu, malam ini kita perlu merenungkan poin pertama ini Bapak Ibu. Saya agak sedikit berlama-lama di poin ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami kesepian tidak dibutuhkan kesendirian. Saya ulang, untuk mengalami kesepian tidak dibutuhkan kesendirian. Engkau tetap bisa mengalami kesepian walaupun engkau ada di tempat keramaian. Di tengah ramainya pasar, engkau tetap bisa merasa sepi. Di tengah hiruk pikuk mall, engkau tetap bisa merasa sepi. Walaupun engkau ada di rumah lengkap semua anggota keluarga, engkau tetap bisa merasa sepi. Kesepian tidak membutuhkan kesendirian. Kesepian itu apa sih? Terputus. Kita terputus dengan semua yang ada di sekitar kita. Hari itu Kristus sungguh-sungguh terputus. Sungguh-sungguh terbuang dan sungguh-sungguh terputus. Sungguh-sungguh loneliness, sendirian. Perhatikan, sepenuh-penuhnya arti kata sendirian. Hari itu Kristus sungguh-sungguh sendirian. Di Taman Getsemani, dia masih dikuatkan oleh Bapaknya. Waktu Bapaknya mengutus malaikat untuk menguatkan dia. Tapi hari itu waktu dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Sungguh-sungguh dia terputus dari Bapaknya, terputus dari dunia, dari semuanya. Memang ada 9 orang terdekat di salib itu. Ada 4 prajurit laki-laki semua, ada 4 perempuan Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria yang lain dan Salome. Ditambah ada 1 Yohanes. Jadi ada 9 orang yang paling dekat di sekitar salib. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tahu bersama-sama siapa Salome, saudara dari Maria ibu Yesus. Siapa Yohanes, anak dari Salome. Kalau begitu, Yohanes itu saudara sepupu Tuhan Yesus. Memang ada dekat di sekitar salib, tapi mereka bingung. Mereka nggak tahu kenapa Yesus digantung di kayu salib. Terputus, mereka tidak bisa mengerti kenapa Kristus tergantung. Itu sebabnya Yesus mengalami kesendirian yang luar biasa, karena dia terputus dari semua. Kesepian yang mengerikan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, tidak sedikit alasan kenapa orang bunuh diri? Kesepian. Karena manusia diciptakan dengan jiwa sosial. Manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah dalam hal moral, sosial, spiritual. Karena dalam hal moral dan sosial, manusia butuh ada orang lain. Ketika sendiri itu menakutkan luar biasa. Jadi Kristus, waktu dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia sedang terbuang dari Bapaknya. Dia sedang terbuang dari semua. Dan dia mengalami kesendirian yang menyepi luar biasa. Kesepian yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya coba cari tahu. Menurut para ahli, ada banyak alasan kenapa kita mengalami kesepian. Tapi kalau dimampatkan, kalau dipadatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka Bapak Ibu, ada beberapa hal alasan kenapa seseorang mengalami kesepian. Ada 4 alasan mendasar mengapa mengalami kesepian. Yang pertama, transisi kehidupan. Menjadi tua, kemudian ditinggalkan anak dapat menciptakan kesepian dalam hidup. Berganti pekerjaan, sakit keras, pensiun dapat menimbulkan kesepian. Kadang-kadang anak-anak kita sudah mulai besar, mereka menikah, mereka tinggalkan kita, mulai kesepian. Itu penyebab menurut para ahli. Yang lain lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terpisah karena berbagai alasan, karena karir. Penelitian mengatakan umur 30 sampai 40 itu masa orang-orang muda atau perkawinan-perkawinan muda dalam kondisi rawan. Kenapa? Mereka sedang meniti karir, kadang-kadang pindah kota, mobile cukup tinggi, pindah kota demi mengejar karir. Kadang-kadang waktu pindah pekerjaan seperti itu, mereka akan mengalami kesepian. Harus beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan yang baru. Praktek kuliah, perceraian itu bisa menyebabkan kesepian. Para ahli mengatakan lagi apa? Direndahkan, dipermalukan. Kita bisa mengalami kesepian yang luar biasa. Yang keempat, penolakan. Itu bisa membuat kita mengalami kesepian. Tapi perhatikan poin ini Bapak Ibu. Ini poin penting untuk Bapak Ibu dan saya. Karena manusia punya jiwa sosial, kita nggak bisa kesepian. Kita nggak boleh kesepian. Itu berbahaya. Itu titik rawan dalam hidup kita. Tapi malam ini ada kabar baik yang luar biasa. Kristus waktu berteriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Sungguh-sungguh terbuang, sungguh-sungguh sendiri, sungguh-sungguh mengalami kesepian yang luar biasa. Supaya Bapak Ibu dan saya tidak pernah mengalami kesepian yang seperti dialaminya. Malam ini jika ada di antara Bapak Ibu dan saya
Yang kau mengalami engkau sendiri. Engkau merasa sendiri, engkau merasa terbuang, engkau merasa kesepian luar biasa. Dengarkanlah, tidak seorang pun yang ada di ruangan ini yang sungguh-sungguh sendiri. Hanya Kristus yang pernah mengalami sungguh-sungguh seorang diri. Semua kita tidak. Kenapa? Karena kepada kita, Dia telah materaikan kita dengan rohnya yang suci. Dia taruh Roh Kudusnya di dalam hati kita. Itu sebabnya dimanapun, kapanpun, seperti apapun situasi hidup kita, kita tidak akan pernah sendiri lagi. Dia telah melewatinya. Amin Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mulai malam ini dengarkan ini. Enggak ada lagi satu waktu dalam hidup kita di mana kita sungguh-sungguh mengalami kesendirian. Tidak ada. Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan kalau engkau tetap merasa kesepian, dengarkan kabar baik ini. Kristus pernah mengalami. Dan Dia sungguh-sungguh mengalami kesepian yang sesungguh-sungguhnya dari arti kata itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika engkau mengalami kesepian atau engkau mengalami kesendirian dan terbuang Bapak Ibu, Kristus telah menjalaninya terlebih dahulu. Saya mendorong kepada Bapak Ibu jika engkau mengalami kesepian oleh karena transisi kehidupan, oleh karena karir dan lain sebagainya. Itu waktu yang paling tepat untuk engkau mulai berbicara kepada Dia, pribadi yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Tidak pernah. Sekali lagi, tidak pernah sedetik pun dalam hidup umat tebusannya Dia meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Ingatlah ini baik-baik Bapak Ibu. Setiap kali kita ketingat dengan kata Eloi, Eloi lama sabachthani. Kita diingatkan, Dia pernah kesepian. Supaya kita tidak mengalami kesepian lagi. Yang mengerti katakan amin. Ayo sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu. Kita cepat. Dari kata Eloi, Eloi lama sabachthani. Kita ketemu kebenaran yang kedua. Perhatikan ayat 4, 5 dan 6. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau menyelamatkan mereka. Ayat yang ke-6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kebenaran yang kedua dari kata Eloi, Eloi lama sabachthani. Dari sudut pandang Mazmur 22. Apa itu? Doa yang diabaikan. Jadi waktu Kristus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu doa yang sedang diabaikan oleh surga. Diabaikan oleh Bapaknya sama sekali. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita pikir begini ya. Ada seorang pendeta ditanyai oleh seorang jemaat. Kalau Bapak itu penuh kasih, kenapa Dia utus anaknya untuk mati? Kenapa enggak Bapak sendiri yang datang untuk mati? Ada orang bertanya begitu Bapak Ibu. Itu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi itu dalam luar biasa. Kalau Bapak itu Bapak yang penuh kasih, kenapa anaknya Dia berikan? Kenapa Dia nggak datang sendiri? Saya beritahu kepada Bapak Ibu, ilustrasi yang paling mudah. Ini teologi yang tidak mudah, tapi gampangnya begini Bapak Ibu. Sederhananya begini. Lebih mudah bagi kita, Bapak Ibu perhatikan. Lebih mudah bagi kita untuk melakukan apapun demi orang yang kita cintai. Saya ulang ya. Lebih mudah bagi kita seorang bapak, seorang ibu, seorang tua, perhatikan. Lebih mudah bagi kita untuk melakukan apapun demi anak-anak kita yang kita cintai. Tapi tidak mudah bagi kita untuk mengorbankan anak yang kita cintai, orang yang kita cintai untuk segala sesuatu. Enggak mudah. Jadi saya ulang, lebih mudah bagi kita melakukan apapun demi orang yang kita cintai. Tapi tidak mudah mengorbankan orang yang kita cintai demi apapun. Tidak mudah. Jadi Bapa di surga jauh lebih menderita. Karena anaknya Dia cintai luar biasa. Dia harus memberikan untuk dunia yang sudah rusak dan berdosa. Enggak mudah. Sama sakitnya. Baik pribadi pertama maupun pribadi kedua. Sama-sama menderita luar biasa. Itu kebenaran. Dan perhatikan Bapak Ibu. Hari itu. Waktu Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu doa yang diabaikan. Coba perhatikan ayat-ayat yang saya baca tadi Bapak Ibu. Dia berkata ayat keempat, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya akan ajari Bapak Ibu sedikit. Jadi supaya kita jauh lebih smart lagi. Apa sih kudus? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ketemu kata kudus. Kudus itu bukan suci. Perhatikan, kudus itu bukan suci. Beda, suci itu berhubungan dengan moral.
Tidak berbuat kejahatan, tidak menipu, tidak berbohong, jujur, berlaku benar. Nah itu suci. Kudus gak ada hubungannya dengan moral. Kudus artinya pertama-tama terpisah, dipisahkan. Contohnya benda-benda di bait Allah, ada kaki dian, kolam basuhan, semua itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu barang-barang benda-benda kudus. Tapi benda-benda itu juga ada di rumah-rumah orang Israel. Kenapa benda itu kudus? Karena dikhususkan. Dikhususkan hanya untuk Allah, terpisah. Berbeda dengan yang ada di rumah-rumah orang Israel. Jadi kudus pertama-tama dipisahkan. Terpisah. Gereja itu kudus, artinya terpisah dari dunia. Nah, waktu si pemazmur mengatakan, padahal engkaulah yang kudus. Maksudnya apa? Engkau yang kudus, engkau terpisah. Engkau pencipta. Berbeda dengan ciptaan. Engkau itu jauh, transenden. Engkau maha mulia, maha agung, maha besar. Engkau yang jauh, sekarang dekat luar biasa. Di mana? Di bibir orang Israel. Dia berkata, engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Memang engkau berbeda. Engkau sang pencipta, engkau jauh, tapi engkau dekat. Engkau bertata di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau menyelamatkan mereka. Perhatikan si pemazmur ini. Waktu Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabaktani. Ini doa yang sedang diabaikan. Orang Israel percaya. 3 kali kata percaya muncul. Dari ayat 5 dan ayat 6. 3 kali. Orang Israel percaya Tuhan menyelamatkan. Israel percaya Tuhan meluputkan. Orang Israel percaya mereka tidak mendapat malu. Jadi 3 kali kata percaya Bapak Ibu. Orang Israel berseru kepada Allah ini diselamatkan. Orang Israel berseru diluputkan. Sekarang putranya yang jauh lebih percaya kepada bapaknya dibanding dengan siapapun. Dia paling kenal dengan sempurna bapaknya. Dia percaya sungguh bapaknya. Tidak perlu seorang pun mengajarkan kepada dia tentang percaya kepada Bapa. Dia paling tahu dengan sempurna hari itu. Sandaran terakhir dari hidupnya adalah bapaknya. Mengabaikan doanya. Membuang begitu saja. Itu sebabnya Eloi, Eloi lama sabaktani. Itu adalah doa yang diabaikan. Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Tidak perlu seorang pun mengajarkan Kristus tentang Bapa. Dia kenal siapa Bapaknya. Dia mengenal dengan sempurna. Orang Israel percaya diselamatkan. Orang Israel percaya diluputkan. Dia percaya kepada Bapaknya. Bapaknya mengabaikannya. Ini kebenaran yang tidak mudah Bapak Ibu. Perhatikan doa yang diabaikan. Apa pelajarannya? Jelas pelajarannya Bapak Ibu. Tidak peduli berapa suci hidup kita. Berapa benar doa kita. Berapa besar iman kita. Berapa hebat kerohanian kita. Perhatikan, tidak selalu doa kita dikabulkan oleh Bapa. Kesucian kita, iman kita, kerohanian kita, perhatikan, tidak dapat mengontrol dan mengendalikan Allah. Allah suka menjawab doa umatnya, yes. Allah suka menolong umatnya, iya. Dia selalu menjawab doa kita, iya. Tapi perhatikan, tidak selalu juga dia akan berkata iya. Walaupun doamu benar, walaupun kerohanianmu mantap, walaupun imanmu tangguh. Walaupun hidupmu suci. Belum tentu, tidak selalu Allah berkata ya terhadap doamu. Jika Bapak berkata ya kepada doa anaknya, hari ini kita tidak pernah ada. Ada banyak contoh di Alkitab yang Tuhan berkata tidak. Rasul Paulus diangkat ke langit yang ketiga. Mendengar dan melihat perkataan yang tidak boleh dikatakan oleh manusia. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Supaya utusan iblis yang menggocoh dia disingkirkan. Perhatikan doanya benar. Apa doanya? Iblis harus ditengking. Karena iblis itu menggocoh dia. Apapun iblis di sana. Apakah penyakit atau pelayanan atau rekan pelayanan. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti dalam 2 Korintus itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia berdoa. Doanya benar. Iblis harus disingkirkan. Dia seorang yang punya kerohanian luar biasa. Baru saja diangkat ke langit yang ketiga. Kerohaniannya mantap. Imannya hebat. Siapa yang bisa berkata Paulus imannya jelek? Jadi pengalamannya luar biasa.
keberaniannya, kebenarannya dalam memelihara kebenaran firman Tuhan. Tapi waktu dia berdoa, Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku bekerja dengan sempurna. Jadi Paulus punya iman yang benar, doanya benar, kerohaniannya mantap, hidupnya suci. Tuhan berkata tidak, cukup. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Kita paling tidak suka dengar kata tidak, apalagi dari Tuhan. Tapi perhatikan, setiap kali Allah berkata tidak kepada doa kita, kata tidaknya punya isi. Kata tidaknya itu pasti yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Waktu Allah berkata tidak kepada doa anaknya, di kayu salib itu doa yang diabaikan itu Bapak Ibu. Justru karena kata tidak Bapa di surga, kita ada malam ini. Kita bisa memuji menyembah. Kita akan masuk ke dalam kekekalan di surga yang mulia. Karena Allah berkata tidak. Jadi ketika Tuhan berkata tidak kepada doamu, belum tentu karena kerohanianmu kurang mantap. Belum tentu karena doamu salah. Belum tentu karena mungkin engkau orang-orang yang kurang benar. Belum tentu karena itu. Kadang-kadang memang Allah berkata tidak karena dia punya sesuatu yang jauh lebih baik untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mulai malam ini jangan alergi dengan kata doa. Jangan takut untuk berdoa. Jangan takut untuk meminta. Jangan takut untuk berseru kepada Allah yang hidup. Teruslah. Tapi kita punya tanamkan di dalam benak kita. Enggak selalu doa kita Tuhan harus ya. Daud. Seorang yang menyenangkan hati Allah, berkenan di hati Allah. The Message Bible memberitahu, Daud seorang yang detak jantungnya seirama dengan Allah. Pernah berdoa, dia ngomong kepada Nabi Nathan, Nabi, rumahku sudah bagus, aku pingin bangun rumah Allah. Lalu Nabi Nathan berkata begini, Nabi Nathan, oke, lakukan apa keinginan hatimu. Nathan keluar. Baru saja Nathan keluar, Tuhan bicara kepada Nabi Nathan. Beritahu kepada Daud, bukan kau yang membangun rumahku, aku yang akan membangun rumahku. Kemudian Nathan ngomong, Tuhan ngomong begini, bukan kau yang bangun rumah Tuhan, Tuhan yang akan bangun rumahnya. Daud punya motivasi mulia, motivasinya benar, motivasinya suci. Ingin membangun rumah Allah supaya indah dan megah. Orang zaman dulu semakin indah rumah Allah, semakin mendapat penghormatan lebih bagi bangsa-bangsa lain. Dari bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan berkata tidak. Musa, Tuhan berkata tidak. Abraham, Tuhan pernah berkata tidak. Paulus, Yesus, ada banyak tokoh di Alkitab. Tapi poinnya Bapak Ibu, waktu Yesus berkata Eloi, Eloi lama sabaktani. Itu sesungguhnya sebuah doa yang diabaikan. Tapi dengar. Jangan salah tangkap firman Tuhan malam hari ini. Sekalipun Tuhan mungkin berkata tidak. Tidaknya Tuhan tetap sebuah berkat yang luar biasa bagi kita. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu jangan takut. Justru dalam hidup kita seringkali kita yang tidak pantas beroleh ya dari Tuhan. Kita yang tidak pantas beroleh ya atas doa-doa kita. Bukankah itu yang kita alami? Kita ini pantasnya dimurkai tapi faktanya dianugerahi hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran yang terakhir Bapak Ibu, dari kata Eloi, Eloi lama sabaktani. Kebenaran yang terakhir, ditolak dan diejek. Kata itu sedang mengingatkan kita sebenarnya apa? Penolakan dan diejek. Kristus sungguh-sungguh diejek. Perhatikan ayat 7, 8 dan 9 dari Mazmur itu, 22. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Setiap kali orang melihat salib itu menggelengkan kepala. Alkitab memberitahu kita Bapak Ibu, mereka mencibir. Orang lain dia tolong. Sekarang bisakah dia turun dari salib? Kalau orang lain dia tolong. Jadi dicibir betul Bapak Ibu. Ayat yang ke-9 lebih mengerikan. Bagaimana cara mereka mencibir? Perhatikan Bapak Ibu, ini kata sarkastis. Sindiran yang sinis dan tajam. Setelah mereka mengatakan kata yang ke-8, ayat yang ke-8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Apa yang mereka katakan? Ayat 9. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Oh, bukankah dia anak Tuhan? Bukankah dia rajin ke gereja? Bukankah dia rajin pelayanan? Sudah, biarin aja. Biarkan, nanti kan Tuhan akan tolong dia. Kita lihat saja, apakah Tuhan yang menolong dia? Ini kata-kata sarkastis. Kata-kata yang keras, sindiran yang tajam untuk mengejek Kristus. Bukankah dia berkenan kepada Bapaknya?
Sekarang kita lihat, apakah bapaknya turun akan menolong dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari versi Markus kita diberitahu, kadang-kadang waktu kita ikut Tuhan, kita bisa ditolak dan diejek. Tapi jangan takut, tidak apa-apa ditolak oleh manusia, tapi Kristus tidak akan pernah menolak Bapak, Ibu, dan saya. Allah tidak pernah memurkai kita lagi, Allah tidak pernah mengejek kita, Dia menerima kita dengan sukacita dan mengasihi kita. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia bersedia ditolak, Dia bersedia diejek, supaya Bapak, Ibu, dan saya, umat kepunyaannya, tidak akan pernah mengalami penolakan lagi dari Dia. Ingatlah Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah ditolak lagi. Engkau tidak akan pernah diejek lagi oleh Allah, dan Allah tidak pernah mengejek engkau. Mulai malam hari ini, tegakkan kepalamu. Seperti apapun beban beratmu, jangan minder, jangan mengasihani diri. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa hebat, yang pernah terbuang dan sendiri, supaya kita tidak pernah terbuang dan sendiri lagi. Yang pernah doanya diabaikan, supaya kita beroleh semua berkat yang terbaik dari doanya yang diabaikan itu. Yang ketiga Bapak Ibu, dia pernah mengalami kesengsaraan yang luar biasa, ditolak dan diejek. Supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak mengalami penolakan dan tidak pernah diejek lagi oleh Allah yang hidup. Malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup dengan begini. Perhatikanlah amazing love ini, cinta yang ajaib ini, cinta yang luar biasa ini. Dalam doa puasa tadi saya memberitahu Bapak Ibu, perhatikanlah bagaimana Kristus mencintai kita di kayu salib itu. Dia punya keberanian yang luar biasa naik ke kayu salib, menghadapi semua itu. Perhatikan, melalui salib, perhatikan kalimat ini baik-baik, melalui salib, seluruh atribut, seluruh sifat-sifat Allah dipuaskan. Saya ulang. Melalui salib, korban di kayu salib, seluruh sifat-sifat Allah itu dipuaskan di sana. Kenapa? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah murka. Allah murka, murkanya harus dipuaskan. Murkanya harus dilampiaskan. Tapi bukan kepada Adam dan Hawa. Murkanya dipuaskan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saya, kita tidak akan pernah dimurkai oleh Allah lagi. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa Bapak Ibu. Ingat baik-baik, engkau tidak akan pernah dimurkai lagi. Karena seluruh sifat Allah telah dipuaskan melalui korban di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia ditolak dan diejek. Tetapi perhatikan, dari sisi Bapa dipuaskan, murkanya diselesaikan. Dia tidak akan pernah memurkai siapapun umat kepunyaannya yang telah ditebus dengan kuasa darah anaknya. Perhatikan cinta yang ajaib ini. Adakah cinta yang seperti ini? Dia mencintai kita dari kekal hingga kekal. Perhatikan poin ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perkataan yang ketiga, waktu dia berkata kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu, ini ibumu." Jelas ayat itu bukan berkata tentang ini anakmu, bukan. Dia sedang berkata untuk Yohanes, ini anakmu. Lalu kepada Yohanes berkata, ini ibumu. Jadi bukan kepada dirinya. Itu dalam teks Yunani jelas Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tapi poin yang saya ingin beritahu Bapak Ibu, coba perhatikan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Perkataan Kristus itu. Yesus, perhatikan, Yesus tidak bisa merawat mamanya sampai mamanya mati. Yesus tidak bisa mengasihi mamanya sampai mamanya mati. Tapi Yesus mengasihi mamanya sampai Yesus mati. Dan perhatikan, Yesus mengasihi kita sampai dia mati. Yesus mengasihi kita sampai kita mati. Bahkan sampai selama-lamanya. Perhatikan cinta yang ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa Bapak Ibu. Mulai malam hari ini, jika dalam hidupmu kadang-kadang ada goncangan, kadang-kadang ada kesulitan, kadang-kadang kau merasa sesuatu insiden yang buruk terjadi. Perhatikan, bukan karena Allah murka kepadamu. Allah murkanya telah terpuaskan di kayu salib. Allah tidak pernah memurkai engkau lagi. Kalau hal-hal itu terjadi, bukan karena Allah membencimu, bukan karena Allah menolakmu, bukan sama sekali. Memang mungkin itu anak tangga yang harus engkau lalui, supaya imanmu semakin murni, engkau semakin serupa dengan gambaran anaknya. Tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, pemimpin pujian pemain musik. Mari kita datang kepada Tuhan. Mulai malam ini Bapak Ibu, saya ingin mengatakan di ujung dari ujung khotbah saya ini,
Dengarkanlah ini baik-baik. Mulai malam ini, janganlah engkau menjaga kesucian hidup karena engkau takut dihukum. Engkau tidak akan pernah dihukum lagi. Janganlah engkau melakukan kebenaran firman Allah karena janji-janji iming-iming surga. Jangan. Kalau engkau berlaku baik, berlaku benar, taat kepada firman karena takut dihukum, itu persis kekanak-kanakan. Iman yang seperti itu tidak membuat kita bertumbuh lebih dewasa. Tidak. Anak kecil itu taat aturan karena takut dihukum. Enggak boleh. Mari kita taat kepada Dia, kita taat firman Allah, kita menjaga hidup kita karena Dia mencintai kita dan kita mencintai Dia. Bukan karena takut hukuman, bukan karena iming-iming surga. Amin. Mulai malam hari ini ingatlah, Tuhan mencintaimu. Karena itu cintai Dia sungguh-sungguh, jagalah hidupmu. Engkau tidak akan pernah dihukum lagi. Yuk sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, ya Tuhan, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, Tidak ada yang seperti Engkau, Allah. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Lebih sungguh lagi kita naikkan doa ini kepada Tuhan yang hidup. Tiada yang seperti Engkau, Sungguh tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. begitu mengasihi, Mencintai kami ya Tuhan. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku.
firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Kau juga berkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah waktunya bagi kami. Kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu yang terbaik. Kami berikan hanya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.